Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Purwanto, Leli Afriani, Dinda Aulia Zahra, Erwin Saputra, dan Rita. Baiklah, kami akan memaparkan tugas kita hari ini, yaitu dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto. Saya akan memaparkan materi pertemuan pertama dan kedua dalam mata kuliah Teori Governance dengan dosen pengampu Bapak Agus Wan. Dalam pertemuan pertama ini saya akan memaparkan mengenai pemahaman istilah tentang birokrasi pemerintahan atau tata kelola pemerintahan atau sering disebut dengan government, pemerintah, dan governance, tata kelola pemerintahan. Sementara itu, good government, pemerintahan yang baik, dan good governance, tata kelola penyelenggara pemerintahan yang baik. Dari kedua istilah tersebut sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prakteknya, istilah good governance sering diartikan sebagai good government memiliki arti yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Adapun yang menjadi konsep pemerintah berkonotasikan sebagai peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas. Sedangkan dalam governance, bagaimana cara suatu bangsa-bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, penataan ulang sistem birokrasi pemerintahan dalam pencapaian good governance mengidentifikasikan bahwa birokrasi merupakan kunci bagi terselenggaranya good governance. Good governance merupakan paradigma atau pandangan baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada 3 pilar governance, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, pemahaman good governance merupakan konsep government menuju good governance, sehingga governance dapat diterapkan pada dunia pemerintah, swasta, dan masyarakat. Good government diidentikan dengan administrasi publik, dan administrasi publik adalah birokrasi. Pemahaman ini perlu dipahami karena administrasi publik tidaklah identik dengan pemerintah, apalagi birokrasi. Jika good government dipahami sebagai pengolahan atau pengerahan yang baik, jadi apa bedanya government, manajemen, dan sistem operasi prosedur? Secara umum, ketiganya adalah sama, yaitu strategi, cara, metode berkenaan dengan sistem pencapaian tujuan bersama. Bedanya adalah manajemen mencakup planning, organizing, implementing, dan controlling. Governance adalah bagaimana pengendalian proses pencapaian tujuan agar tujuan sungguh-sungguh terjadi. Dan SOP adalah standar prosedur yang baku yang berlaku. Demikianlah pemaparan pertemuan pertama, dan saya akan melanjutkan ke pertemuan kedua tentang teori dan definisi governance. Menurut Komisi Global Governance yang dikutip oleh Robert O'Brien dan kawan-kawan tahun 2002, mendefinisikan governance sebagai penjumlahan dari cara-cara di mana individu-individu dan institusi baik privat maupun publik mengelola urusan-urusan bersama. Menurut Zainal Sejais 2002, good governance berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut beroperasi. Jadi prinsipnya, apakah implementasi harus sesuai dengan rencana dan hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan John Pear dan Gues Peter 2000 menyatakan ukuran pokok dari good government fokus pada 4 hal, yaitu akuntabilitas, 2. transparansi, 3. fairness atau keadilan, 4.
responsivitas atau ketanggapan. Sementara itu, Pierre Landers Mill dan Ismail Sregeldin menyatakan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber data demi pembangunan sosial ekonomi. Demikianlah pemaparan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rita untuk pertemuan ketiga mengenai mewujudkan good governance. Kepada Saudari Rita, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita akan menyampaikan kesimpulan dari materi pertemuan ketiga, yaitu asumsi dasar good governance. 1. Menciptakan sinergi antara sektor pemerintah. 2. Sektor bisnis menggerakkan roda perekonomian. 3. Sektor civil society aktivitas swasta guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Pada sektor publik, negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan, maka warga negara yang harus memperoleh jaminan atas haknya. Dengan demikian, penataan manajemen kelembagaan pelayanan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, revitalisasi birokrasi melalui penataan kembali sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntunan sektor swasta dan masyarakat pada umumnya adalah sangat penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi perwujudan good governance diantaranya yaitu 1. Integritas pelaku pemerintahan. Yang kedua, kondisi politik dalam negeri. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, sistem hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul Manajemen Publik Kontemporer, dan saya di sini menjelaskan tentang perkembangan paradigma administrasi publik. Latar belakang administrasi publik. George Frederickson menjelaskan bahwa munculnya neo public administrasi diawali dengan beberapa kejadian, seperti pada tahun 1960-an terjadi beberapa krisis secara bersamaan. Pertama, krisis kekotaan bersumber dari suburbanisasi yang tidak bisa ditawar yang didukung pemerintahan. Kedua, krisis rasial amat erat berhubungan dengan krisis sebelumnya. Untuk sebagian berasal dari ghettoisasi. Perkampungan di kotaan yang umumnya dihuni oleh penduduk dari kelompok minoritas. Dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pula lah lembaga pelayanan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tak terkendali, terutama di kalangan minoritas, dan sistem kesejahteraan terlalu menanggung beban yang berat. Ketiga, terjadi krisis energi diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi, dan seterusnya. Dan semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara. 3 peristiwa yang terjadi antara 1960 dan 1970-an yang berpengaruh pada masyarakat dan pemerintahan serta administrasi negara. Perang Vietnam, kekacauan kota, dan perselisihan rasial yang terus berkembang
berlangsung dan skandal Watergate. Kebanyakan negara tidak punya identitas dengan bidang administrasi negara. Mereka lebih mengidentifikasikan diri dengan lapangan profesi lain dan menjadikan administrasi negara sebagai profesi kedua. Beberapa peristiwa yang dijelaskan di ataslah yang kemudian mendorong lahirnya administrasi negara baru. Mengapa disebut baru? Pada administrasi negara diperkenalkan oleh George Fredrickson, muncul pertanyaan apa yang baru dari administrasi negara yang dipelajari selama ini. Dijelaskannya bahwa kebaruan ada dalam cara kain itu ditenun, tak mesti dalam benang yang digunakan. Kebaruan terletak pada argumen-argumen mengenai pemanfaatan yang tepat dari kain itu, betapapun usung-usungnya. Benang-benang dari tenunan administrasi negara sudah amat diketahui. Herbert Kaufman dalam Fredrickson juga menggambarkannya dengan sederhana sebagai pengejaran nilai-nilai dasar ini, perwakilan kompetensi yang secara politik netral dan kepemimpinan eksekutif. Lebih lanjut, Fredrickson juga kemudian menjelaskan bahwa administrasi negara sebelumnya memfokuskan diri pada manajemen yang efisiensi, ekonomis, dan terkoordinir atas instansi pelayanan. Dasar pemikiran untuk administrasi negara hampir senantiasa berupa manajemen yang lebih baik, lebih efisien, ataupun lebih ekonomis. Administrasi negara baru menambahkan keadilan sosial pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik. Administrasi negara yang konvensional ataupun klasik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia? 2. Bagaimana kita dapat mempertahankan tingkat pelayanan kita sembari membelanjakan sedikit uang? 3. Sedikit uang. Administrasi negara menambahkan. 3. Adakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial? Administrasi negara baru menambahkan konsep keadilan sosial ketimpangan sebagai wujud ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan, dan perubahan yang dilakukan perlu memberikan ruang partisipasi bagi publik. Sebuah pertanyaan menarik yang disampaikan dan dijawabnya sendiri dalam uraian sebelumnya, apanya yang baru? Kemudian jawab, cara menenun kainnya, bukan benangnya. Benangnya boleh usang. Kalimat itu ingin menegaskan kembali bahwa nilai-nilai dalam administrasi negara tidak berubah, tetapi hanya berlanjut. Diakuinya bahwa keadilan sosial adalah sebuah nilai yang sama tuannya dengan lahirnya pemerintahan di dunia ini. Inilah yang membuat Fredrickson tidak sependapat dengan pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn. Keberatan Fredrickson menunjukkan bahwa pergeseran paradigma di dalam administrasi negara hanya berkenaan dengan penekanan nilai pada masing-masing perspektif, bukan perubahan atau perganti nilai dan nilai-nilai sebelumnya yang dianggap tidak berlaku. Bagi penulis, pergeseran perspektif dalam administrasi negara adalah sebuah strategi baru dengan mengemas nilai-nilai lama yang sudah ada sesuai dengan persoalan kenegaraan kemanusiaan pada saat itu. Keadilan sosial, sebuah nilai yang dimunculkan kembali dan dianggap baru berkenaan dengan kondisi kehidupan pada saat itu, di mana terjadi ketimpangan keadilan, tertutupnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan negara, dan berbagai kondisi lain yang menunjukkan ketidakadilan. Strategi mengedepankan nilai keadilan sosial dalam mengatasi masalah ketika itu yang memunculkan perspektif baru adalah dalam administrasi negara yang dinamakan New Public Administration. Pokok pikiran dalam administrasi. Pokok pikiran yang dikembangkan oleh Fredrickson tentang NPA adalah keadilan sosial. Oleh karena itu, penjelasan selanjutnya berkenaan dengan seperti apa keadilan sosial itu dan bagaimana caranya untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah sebuah ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan nilai kerangka organisasi, pilihan corak manajemen, menekankan persamaan dalam hak pelayanan pemerintah, menekankan pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk manajer
publik, menekankan perubahan dalam manajemen publik, menekankan daya tanggap lebih tepat lebih kepada kebutuhan warga negara ketimbang terhadap kebutuhan organisasi publik, menekankan sesuatu pendekatan terhadap studi mengenai administrasi negara dan pendidikan administrasi negara yang bersifat interdisipliner, terapan dan memecahkan masalah secara teoritis sehat. Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru adalah perlakuannya yang adil terhadap warga negara. Pemerintah yang secara sistematis melakukan diskriminasi dengan memihak pada birokrasi-birokrasi yang mapan dan stabil, minoritas klien yang istimewa, dan menentang minoritas-minoritas lain yang miskin dalam sumber daya politik maupun ekonomi. Berlangsungnya pengangguran secara luas, kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan keputusan merupakan hasil dalam era pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini secara moral patut dicela dan apabila dibiarkan tanpa perubahan akan menimbulkan ancaman yang fundamental walaupun dalam jangka lama terhadap kelangsungan sistem politik ini atau dalam sistem politik manapun. Nilai-nilai keadilan dalam administrasi negara dapat dilihat dalam model tabel di atas, menjadikan secara suatu daftar nilai yang nampaknya menjadi suatu gugusan norma atau rangkaian kecenderungan yang menandai apa yang nampak berhubungan dengan administrasi negara kontemporer. Diakuinya bahwa gugusan nilai itu pada saat ini belum suatu model, akan tetapi lebih merupakan kecampuran model dan nilai yang sekarang nampak menjadi paling mendesak dalam kehidupan politik dan administrasi kita. Setiap nilai membutuhkan sejumlah alat struktur dan alat manajemen untuk mencapainya. Pemilihan alat struktur dan alat manajemen bagi saya merupakan sebuah strategi dalam memaksimumkan nilai-nilai keadilan dan prasyarat mewujudkan keadilan sosial. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Pembahasan judul manajemen publik kontemporer. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu manajemen. Di dalam manajemen ada konstektual. Konstektual terbagi 3, yaitu individu, organisasi, dan manajemen. Individu tujuannya untuk kebutuhan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia turut hadir dalam organisasi. Dan organisasi tujuannya melembaga atau membagi atau membentuk. Dan manajemen tujuannya tata kelola atau pengelolaan. Dan di dalam manajemen ada 4 manfaat organisasi. Yang pertama, organisasi melayani masyarakat. Yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Dan yang keempat, organisasi memberikan ilmu pengetahuan. Dan di dalam manajemen ada 4 proses manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Dan yang keempat, pengendalian. Dan dalam manajemen ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Dan yang kedua adalah pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah sebagai kegiatan mengkoordin sumber daya tugas dan otoritas di antara organisasi agar dapat dicapai dengan cara efisien dan efektif. Contohnya, perusahaan dengan fungsi keuangan, produksi, pemasaran, administrasi, dan personalia. Semua fungsi dipimpin oleh masing-masing manajer. Dan di dalam manajemen ada pengarahan. Apa itu pengarahan? Pengarahan memberikan petunjuk atau bimbingan.
mempengaruhi orang lain, memotivasi orang untuk bekerja. Seperti manajer harus mampu menciptakan suasana yang mendorong orang untuk bekerja. Dan di dalam manajemen ada pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Dan di sini ada 4 jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Yang kedua, berdasarkan tingkatan, manajer tingkat bawah, manajer menengah, dan manajer tingkat atas. Yang ketiga, berdasarkan bidang dibagi 2, pengelompokan manajer dibagi 2, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Dan yang keempat, manajer fungsional atau manajer pemasaran keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, dan manajer lainnya. Dan di dalam manajemen ada hierarki manajemen dan keterampilan, yaitu top manajemen atau konseptual tingkat atas. Yang kedua, middle level manajemen atau hubungan manusiawi atau tingkat menengah. Dan yang ketiga, lower level atau operasional atau tingkat bawah. Dan di dalam manajemen ada peranan manajerial. Yang pertama, peranan hubungan manusiawi atau interpersonal roles. Yang kedua, peranan informasi. Dan yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. Di dalam peranan hubungan manusia terbagi 3, yaitu peranan figur bapak atau figur head. Yang kedua, peranan pimpinan atau leader. Yang ketiga, peranan penghubung. Yang kedua, peranan informasi atau informational roles terbagi menjadi 3, yaitu monitor, diseminasi atau diseminator, dan juru bicara atau spokesman. Dan yang ketiga, peranan pengambil keputusan. Di sini ada 3 peranan pengambil keputusan, yaitu informasi merupakan input penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsekuensi logis dari informasi adalah peranan keputusan. Peranan pengambilan keputusan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kewirausahaan. Yang kedua, penyelesaian gangguan. Dan yang ketiga, pembagian sumber daya. Dan keempat, perundingan. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menjadi manajer yang sukses? Cara menjadi manajer yang sukses ada 4 cara, yaitu yang pertama, memiliki pendidikan. Yang kedua, memiliki pengalaman. Yang ketiga, visi atau kemampuan melihat masa depan. Dan yang keempat, etika, berperilaku yang baik. Jadi, sesuai dengan rencana, manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Dan di sini ada 4 jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Yang kedua, berdasarkan tingkatan, manajer tingkat bawah, manajer menengah, dan manajer tingkat atas. Yang ketiga, berdasarkan bidang dibagi 2, pengelompokan manajer dibagi 2, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Dan yang keempat, manajer fungsional atau manajer pemasaran keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, dan manajer lainnya. Dan di dalam manajemen ada hierarki manajemen dan keterampilan, yaitu top manajemen atau konseptual tingkat atas. Yang kedua, middle level manajemen atau hubungan manusiawi atau tingkat menengah. Dan yang ketiga, lower level atau operasional atau tingkat bawah. Dan di dalam manajemen ada peranan manajerial. Yang pertama, peranan hubungan manusiawi atau interpersonal roles. Yang kedua, peranan informasi. Dan yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. Di dalam peranan hubungan manusia terbagi 3, yaitu peranan figur bapak atau figur head. Yang kedua, peranan pimpinan atau leader. Yang ketiga, peranan penghubung. Yang kedua, peranan informasi atau informational roles terbagi menjadi 3, yaitu monitor,
diseminasi atau diseminator, dan juru bicara atau spokesman. Dan yang ketiga, peranan pengambil keputusan. Di sini ada 3 peranan pengambil keputusan, yaitu informasi merupakan input penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsekuensi logis dari informasi adalah peranan keputusan. Peranan pengambilan keputusan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kewirausahaan, yang kedua, penyelesaian gangguan, dan yang ketiga, pembagian sumber daya, dan keempat, perundingan. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menjadi manajer yang sukses? Cara menjadi manajer yang sukses ada 4 cara, yaitu yang pertama memiliki pendidikan, yang kedua memiliki pengalaman, yang ketiga visi atau kemampuan melihat masa depan, dan yang keempat etika berperilaku yang baik. Secara singkat, teori manajemen bisa membantu praktek manajemen. Di sini ada 5 teori manajemen. Ada 5 perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen kuno. Yang kedua, teori manajemen klasik atau teori manajemen ilmiah, dan teori organisasi atau administrasi klasik. Yang ketiga, aliran perilaku. Yang keempat, aliran kuantitatif, dan yang kelima, teori manajemen kontemporer. Di dalam manajemen ada lingkungan organisasi, yaitu lingkungan akan mempengaruhi nasib organisasi. Lingkungan dibagi atas 2, internal dan eksternal. Internal atau dewan komisaris, pekerja, pemegang saham, jaringan stakeholders. Sedangkan eksternal, konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok-kelompok lain. Baiklah, saya akan memaparkan masalah SOP atau standar operasional prosedur. Sama-sama kita ketahui, SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai prosedur penyelenggaraan aktivitas organisasi ataupun pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP, segala pencapaian efektivitas dan efisiensi organisasi dapat membuat keputusan dan tindak-tindakan yang lebih tepat dan cermat, sehingga kemungkinan kesalahan yang jauh lebih kecil terjadi. Konsistensi SOP haruslah ditetapkan secara standar dengan sama untuk semua prosedur bagian organisasi, dan harus menerapkan standar prosedur yang telah dibuat. Dengan adanya SOP, maka dapat standar dari SOP haruslah dapat dimengerti secara mudah dan pemahamannya yang sama oleh setiap anggota organisasi. SOP harus bersifat sistematis, artinya tersusun secara rapi dan teratur, sehingga mudah menjadi pedoman yang efektif yang akan digunakan oleh organisasi ataupun pemerintah. Berikut saya akan memberikan contoh SOP dari pelayanan surat keterangan pindah yang dilayani oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah kategori pindah. Pertama, pindah antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau antar provinsi. A. Persyaratan: asli formulir surat pengantar pindah antar kabupaten ataupun kota atau provinsi yang ditandatangani lurah sesuai domisili daerah asal atau formulir yang dikatakan F35. Yang kedua, asli formulir ditandatangani pemohon dan petugas register kecamatan atau formulir tersebut dikatakan F1.36. Ketiga, asli kartu keluarga. Keempat, asli kartu tanda penduduk atau eKTP diperlihatkan dan ditarik di daerah tujuan. Kelima, surat pengantar pindah dari RT ataupun RW dan kelurahan. Yang B adalah prosedur.
Pemohon melengkapi persyaratan pernyataan mulai dari RT, RW, dan kelurahan, meneruskan kepada petugas pelayanan di kecamatan. Kedua, diurus sendiri tanpa perantara. C. Jangka waktu penyelesaian pengurusan di kecamatan maksimal 2 hari kerja. Demikianlah prosedur ataupun SOP dalam pembuatan surat keterangan pindah bagi pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.